dengan sangat akurat di dalam Alkitab kita. Yang pertama saya mau bagi dulu mujizat yang dilakukan Yesus, ya, yang terjadi atas alam. Berarti ini belum berhubungan langsung dengan manusia, enggak, alam dulu. Menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa atas alam. Apa itu alam? Bumi, langit, dan segala isinya termasuk daratan, lautan, langit, itu kira-kira. Dan tidak ketinggalan pula dengan perubahan cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Mari kita lihat jenis-jenis mujizat yang dilakukan Yesus di dalam Alkitab melalui alam atau atas alam. Yang utama, waktu Tuhan membelah Laut Merah untuk melindungi bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun, adalah salah satu bukti konkret bahwa Tuhan berkuasa atas alam. Salah satunya laut. Maka Tuhan belahlah itu Laut Merah, sehingga apa? Tentara Firaun banyak yang kejebak. Buntu mereka untuk meneruskan perjalanan mereka. Bahkan banyak mereka juga yang mati di laut itu sendiri. Dan bangsa Israel akhirnya terselamatkan melalui pembelahan Laut Merah yang Tuhan lakukan pada saat itu. Ini dicatat baik-baik dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Yang kedua, waktu Tuhan menyediakan tiang awan di siang hari, awan Tuhan siapkan di setiap siang hari untuk melindungi bangsa Israel dari panasnya teriknya matahari. Sehingga bangsa Israel itu waktu dalam perjalanan menuju Mesir, dari Mesir menuju Kanan, selalu mereka merasa teduh. Ya, selalu merasa sejuk. Karena ada awan yang selalu Tuhan kirim melindungi, menaungi mereka dari teriknya panas matahari. Ini memberikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan juga berkuasa atas awan. Tuhan juga berkuasa, ya, atas matahari kan. Lalu di malam hari, waktu itu kan belum ada listrik, saudara. Waktu Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, belum ada listrik kan waktu itu. Apalagi lampu jalan. Maka cara yang Tuhan lakukan untuk melindungi bangsa Israel itu di malam hari, sehingga mereka bisa tetap berjalan, Tuhan juga memunculkan namanya tiang api di setiap malam hari. Sehingga bangsa Israel itu malam hari pun tidak merasa gelap. Bahkan terang benderang. Padahal nggak ada listriknya. Dan itu hanya Tuhan siapkan. Tiang api itu ibaratkan listrik, ya lampu jalan lah itu. Itu hanya disiapkan oleh Tuhan hanya bagi orang Israel. Jadi artinya waktu tentara Firaun mengejar mereka malam hari, tentara Firaun nggak dapat penerangan melalui tiang api itu, nggak dapat, saudara. Karena itu hanya Tuhan peruntukkan bagi bangsa Israel sebagai bentuk penyertaan, pemeliharaan, penjagaan, bahkan kasih sayang Tuhan kepada bangsa pilihan. Ini memberikan sebuah perspektif buat kita bahwa alam, awan, matahari tunduk di dalam otoritas Tuhan. Maka sama Bapak Ibu. Berbagai banyak peristiwa alam yang terjadi hari-hari ini. Gempa bumi, banjir. Bahkan kita kaget ya. Beberapa hari yang lalu, Rusia digemparkan dengan kekuatan gempa 8 lebih kekuatannya. Bahkan ada indikasi kuat Indonesia akan terdampak dengan dampak dari gempa yang terjadi di Rusia karena mengindikasikan akan terjadi namanya badai tsunami. Jangan lupa, di situ pun Tuhan juga bekerja.
Yang ketiga, waktu Tuhan mengeluarkan air dari batu melalui tongkat Musa. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kehausan yang luar biasa. Maka Tuhan menyuruh Musa, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu yang ada di hadapanmu. Maka batu itu akan mengeluarkan air. Dan air pun keluar dari batu itu. Ini menunjukkan Tuhan juga bisa berkuasa atas batu. Walaupun benda mati dan keras. Tuhan juga bisa memunculkan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia dari benda yang mati. Ini dicatat baik-baik dalam Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai 6. Yang keempat, tidak ketinggalan juga waktu Tuhan membelah daratan. Sehingga menjadi terbagi dua, saudara. Ini dicatat di dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 33. Menunjukkan bahwa Tuhan juga berkuasa atas tanah. Sekeras apapun itu tanah. Yang kelima, Tuhan menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Yang saya duga ayat ini di copy paste oleh Al-Quran. Diklaimlah bahwa Nabi mereka itu pernah membelah matahari dan bulan. Omong kosong itu. Itu di copy paste dari ayat ini kok. Yang nyata-nyatanya, ya, menghentikan pergerakan matahari dan bulan itu adalah Tuhan. Para nabi nggak pernah dicatat dalam PL bisa menghentikan pergerakan matahari dan bulan, apalagi para rasul dalam PB enggak. Hanya Tuhan kok. Lagi-lagi tadi saya katakan, saudara, membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah Tuhan yang nyata, Tuhan yang sejati. Ini memberikan pemahaman buat kita bahwa Tuhan berkuasa total. Ya, atas matahari dan bulan. Dan matahari dan bulan tunduk dalam otoritas penguasaan pengendalian daripada Tuhan. Maka matahari pun Tuhan bisa hentikan pergerakannya, termasuk bulan. Yang kelima, melalui doa Elia. Dia pernah berdoa supaya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Doanya Elia pun dijawab oleh Tuhan. Maka terjadi kekeringan, musim kemarau yang sangat amat panjang selama 3,5 tahun waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas membuat hujan, bahkan juga menurunkannya, termasuk juga menghentikannya. Dicatat dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saudara mungkin masih ingat waktu Yesus meredakan angin ribut bersama dengan para murid. Karena waktu itu para murid sedang begitu galau, di mana perahu yang mereka tumpangi itu sudah hampir-hampir nyaris tenggelam. Dan Yesus waktu itu ada bersama dengan para murid di perahu itu. Ya, tapi para murid sudah begitu cemas, ragu, dan takut dan luar biasa. Maka waktu itu para murid itu berusaha mencari di mana Yesus. Lalu Yesus dengar pun suara itu, lalu Yesus berdiri hanya dengan kata yang begitu singkat jelas pada saja. Angin itu pun bisa ditertibkan, didisiplinkan, dihentikan, atau diredakan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa total atas angin, udara, bahkan laut. Yang kedelapan, Yesus melakukan mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti saja, ditambah 2 ikan saja. Dia bisa memenuhi bahkan lebih dari 5.000 orang. Puas mereka makan roti dan ikan. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan dikatakan masih ada sisanya.
Itu dicatat baik-baik dalam Matius pasal 14 ayat 6 sampai 21 dan Matius 15 ayat 34 sampai 38 serta satu Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16 dan dua Raja-Raja 4 1 sampai 7. Ini membuktikan Tuhan berkuasa membuat sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada, melipat gandakan yang sedikit menjadi berkali-kali lipat. Waktu Yesus bersama dengan muridnya menangkap ikan. Waktu itu para murid sebenarnya sudah berhari-hari mereka menjala ikan, udah nggak tidur, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi waktu Yesus bersama dengan para murid itu, Yesus hanya mengatakan, tebarkanlah jalamu. Waktu itu para murid itu setengah percaya, setengah tidak percaya kepada Yesus. Tapi karena mungkin mereka sudah lelah sepanjang malam, nggak dapat apa-apa, ya sudahlah kita ikutin aja lah, kata Yesus kan. Mana tahu, itu pikiran para murid itu. Mana tahu kita bisa dapat ikan. Akhirnya mereka menuruti perkataan Yesus itu dan ujungnya apa? Baru kali itu mereka punya pengalaman yang supranatural. Menangkap ikan yang luar biasa saking banyaknya jala mereka dicatat dalam Alkitab. Hampir mau robek. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 7, Yohanes pasal 21 ayat 6 sampai 11 menjelaskan itu dengan baik-baik. Lagi-lagi ini memberikan pemahaman pengertian keyakinan buat kita. Apa yang sulit, apa yang sukar bagi manusia. Tidak ada yang sulit dan sukar bagi itu. Maka saya kira lengkaplah, benarlah seperti kidung pujian yang biasa kita nyanyikan di gereja kita. Bagi Tuhan tak mustahil, bagi Tuhan tak ada tak mungkin. Banyak kita. Pada hari Pentakosta orang percaya melihat lidah-lidah seperti nyala api. Ini gambaran dari kehadiran manifestasi daripada Roh Kudus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Melihat lidah-lidah seperti nyala api. Memberikan pemahaman bahwa Tuhan berkuasa juga atas alam. Apa yang bisa kita simpulkan dari mujizat yang Tuhan lakukan atas alam ini? Kita dapat mengambil satu kesimpulan sementara. Semua yang ada di alam ini dan segala isinya berasal dari Tuhan. Dan tunduk dalam otoritas Tuhan. Dan Tuhan bebas memakainya, mempergunakannya sesuka hatinya Tuhan. Jika kita semakin memilih sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, gak ada yang terlalu sulit dan sukar bagi Tuhan mengubah